105,4 RRI Mataram, Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi sahabat Sasambo, dan tentunya di kesempatan hari ini ya, di edisi hari Senin 6 Maret 2023 bersama Eca di Brugak kita untuk pagi hari ini yang terlihat cukup cerah ya, walaupun dari subuh tadi diterpa hujan ya sampai dengan pagi hari tadi, yang pastinya tidak mematahkan semangat Anda untuk menjalankan aktivitas di pagi hari ini ya. Semoga kita dalam keadaan sehat ya dalam bertugas menjalani tugas kita. Oke, baiklah, di Brugak kita di pagi hari ini kita sudah bersama narasumber yang sudah siap untuk membagikan informasi kita mengenai Sekolah Penggerak tahun 2023-2024 bersama Bu Nengah Istiqomah MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Mataram. Kita sapa langsung saja. Halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik, Ibu dipanggil sapaannya yang akrabnya apa nih? Boleh Bu Isti. Bu Isti. Iya. Oke, apa kabar Bu Isti? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah seperti yang dilihat ya. Oke. Jadi berkat doa semua kita. Oke, baik nih, di kesempatan pagi hari ini walaupun nggak kena hujan ya Bu Isti ya. Iya, tadi kayaknya hujan. Tapi tetap semangat nih ya. Oke Bu Isti, di kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai Sekolah Penggerak ajaran 2023-2024. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan garis besarnya dulu nih, seperti apa Sekolah Penggerak ini? Terima kasih pertama saya ucapkan ya. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak kepada pihak RRI yang selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk mensosialisasikan, kemudian mungkin menjelaskan juga sedikit ya seperti apa sih sebenarnya PSP, program Sekolah Penggerak. Jadi program Sekolah Penggerak ini memang untuk di tahun 2023-2024 itu kurang lebih ada 19 sekolah di NTB dan alhamdulillah jadi Allah paring SMA 9 menjadi salah satunya. Di Kota Mataram itu ada 2 sekolah, yaitu SMA 9 dan SMA 4 Mataram. Jadi memang untuk program Sekolah Penggerak itu kami memang di seleksi juga gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, kemudian setelah itu barulah diumumkan. Jadi langsung Kemdikbud, jadi kami SK-nya langsung dari Kemdikbud bahwa sekolah-sekolah mana yang memang layak untuk diberikan predikat sekolah penggerak. Sebenarnya SMA 9 rasanya sungkan banget ya, karena kami juga baru berumur 5 tahun aja gitu. Jadi pengalaman kan pastinya masih sangat kurang gitu. Jadi waktu saya dilantik di tahun 2020 itu posisi saya ada sebagai PLT SMA 9 dan Kepala Sekolah SMK 8. Nah, saat itu SMK 8 sudah menamatkan yang terakhir. Nah, kemudian di bulan Juli itulah kami diberikan SK kembali menjadi Kepala Sekolah yang pertama di SMA 9 Mataram. Kemudian menjadi PLT SMK 8 untuk menemani anak-anak kita yang menamatkan terakhir ya. Jadi seperti itu. Nah, di kondisi yang masih sangat belia, jadi betul-betul kami warga sekolah ya, entah gurunya, entah tenaga tendik, tenaga kependidikan, kemudian siswanya juga tentu kan memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat minim gitu. Tetapi dengan bismillah ya, dengan etikat yang kuat, kemudian komitmen bersama, jadi alhamdulillah kita bisa melewati itu semua dan diberikan kesempatan untuk menjadi sekolah penggerak di tahun 2023 ini gitu. Oke, wah, walaupun masih belia tapi tentunya usahanya nih ya. Ya, kekompakan usaha, kemudian itikat baik dari kita semua. Jadi berarti ini SMA 9 udah menjadi contoh salah satunya ya, bisa berdiri di sini gitu bersama RRI Mataram gitu ya. Itu yang luar biasa. Jadi didukung oleh
orang-orang baik gitu ya. Jadi bertemu dengan Bapak Nengah ya, salah satu staf di RRI ya. Beliau luar biasa, sangat mendukung SMA 9 Mataram. Jadi memberikan kesempatan, beberapa kali kesempatan yang sehingga SMA 9 memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa gitu, meskipun masih umur muda tapi diberikan kesempatan gitu. Sering bekerja sama juga ya, nih bekerja dengan RRI sama. Mataram ya. Waduh. Iya, jadi kita banyak belajar di sini ya. Jadi banyak belajar, kemudian tentunya mungkin dari pengalaman-pengalaman yang kita peroleh ini menjadi bekal kami ya untuk bisa terus bergerak sesuai dengan programnya, itu program sekolah penggerak. Oke, baik. Mengenai sekolah penggerak ini berarti tahapan dari PAUD sampai ke SMA. Ya, semua jenjang ya, dari TK kali ya. Iya. Memang saat kami kemarin pembekalan awal di akhir tahun 2022 itu untuk Kota Mataram sekitar 12 sekolah ya, dari jenjang TK sampai SMA. Jadi SMA-nya 2, sisanya SMP, SD dan TK. Oke, berarti untuk SMA Negeri 9 pun ini baru 5 tahun gitu ya? Iya, menginjak tahun kelima sekarang. Jadi nanti ya di bulan September, biasanya kami tanggal 29 September itu kita merayakan hari ulang tahunnya gitu. Waduh. Jadi di tahun kemarin kita ada Disnatalis sekaligus deklarasi sekolah ramah anak waktu itu. Jadi kami mengambil kesempatan juga di sana. Jadi ya anggaplah sekali 2 kali mendayung, beberapa pulau terlampaui. Jadi itu yang kita laksanakan di tahun keempat. Nah sekarang menginjak tahun kelima, jadi kita dipercaya untuk menjalankan program sekolah penggerak gitu. Awal mula nih untuk menjalankan sekolah penggeraknya apa sih tantangan awal? Jadi dia kalau sekolah penggerak, jadi kalau dari maknanya program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia menjadi mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Jadi melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah itu yang secara teori ya. Jadi memang tugas besar kita, tugas kita bersama di dunia pendidikan tuh bagaimana tantangan kita menjadikan negara kita yang berdaulat dan mandiri di era digitalisasi, di era teknologi, kemudian tantangan zaman yang berbeda. Jadi itu memang terjadi gradasi atau perubahan pendidikan yang sangat signifikan. Jadi memang sangat kami rasakan sekali di mana SDM-nya itu masih ada yang beda zaman gitu ya. Jadi ada beberapa guru-guru yang menjelang di atas 50 tahun gitu ya. Artinya kita emang udah nggak zaman yang sama, sehingga pikiran kita harus dipaksa-paksakan mirip dengan mengikuti mereka. Iya, karena kalau nggak sesuai strateginya, nggak sesuai dengan metodenya, otomatis kan nggak diterima dengan baik gitu. Ibarat perang, kalau senjatanya nggak pas kan nggak mungkin nembaknya pas gitu. Jadi nggak tepat sasaran. Tetapi dengan komunikasi, kemudian meeting atau rapat-rapat, kemudian terus berkolaborasi dengan beberapa instansi lainnya, kemudian guru-guru di dalamnya pun kita berikan berbagai macam program-program, kemudian workshop, kemudian selalu menghimbau untuk terus mengikuti perkembangan, baik itu informasinya, kemudian keahliannya juga. Jadi alhamdulillah jadi bisa nyambung gitu, karena memang program sekolah penggerak ini memang tujuannya adalah bagaimana membuat mendidik anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia gitu ya. Jadi salah satunya dari profil pelajar Pancasila. Sementara tantangannya tahu sendiri anak-anak sekarang. Jadi tidak banyak anak yang mendapatkan kesempatan untuk belajar agama contohnya. Jadi di tengah kesibukan orang tua, mereka sedikit sekali mendapat space untuk bisa mengetahui materi-materi keagamaan. Jadi yang ada itu yang menempel di dalam dirinya itu ya HP. Kemudian waktunya banyak, jadi hampir habis waktunya 24 jam itu dengan HP, dan kita harus mengontrol apa yang mereka lihat, apa yang mereka
unconsciously yang mereka sudah lakukan, artinya mungkin situs-situs apa yang mereka buka, karena itu akan membentuk karakter mereka. Nah itu yang menjadi tantangan yang utama untuk peserta didik. Jadi seperti itu. Iya, apalagi anak zaman sekarang ini udah lebih pintar dari gurunya Iya, ya. Segala jadi- informasi bisa didapatkan dengan satu sentuhan jari. Iya. Seperti itu. Pintar benar, tetapi pengalaman kan mereka tidak Belum, bisa tertukar, gitu kan? Artinya ya tetap pengalaman guru itu kan menjadi Mengarahkan. ya, jadi membina mereka, mengarahkan mereka, dan guru-guru itu sekarang kan bukan lagi menjadi seorang notabene hanya seorang pengajar, ya, tapi mendidik dan harus menjadi sahabat anak. Betul. Jadi konsep seperti itu yang harus kita tanamkan, bagaimana kita bisa masuk ke dunia anak-anak sehingga anak-anak itu enjoy, nyaman bersama kita, dan apa yang kita berikan itu bisa menjadi referensi bagi mereka sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang memang yang notabene seperti yang kita harapkan seperti itu kan. Tapi itu yang menjadi tantangan. Kadang kita ngarepin begini, kok anak kita kayak gini Ekspektasinya beda, ya. Iya. Tapi konsep di SMA 9 memang sekolah ramah anak yang kita pedomani bahwa anak itu harus diberikan kesempatan untuk berbicara gitu. Jadi berikan dia kesempatan. Berikan dia kesempatan untuk mengekspresikan apa sih yang menjadi keinginan dia, apa yang menjadi minat dan bakat mereka gitu. Jadi alhamdulillah di SMA 9 jadi kami masih sangat selektif, seperti ada kegiatan ekstranya kan, selain kegiatan wajib. Jadi ekstranya itu sekarang kurang lebih ada 13. Nah, selain itu juga itu masih sangat sedikit kalau di sekolah yang sudah profesional, maksudnya yang lebih lama dari SMA 9, bahkan banyak lebih lagi. dari 20 kegiatan ekstra itu ada. Tapi kami SMA 9 tidak mau buru-buru gitu. Jadi disurvei dulu apa nih minat dan bakat anak-anak, itu yang kita fasilitasi. Oke. Dan untuk di porprov yang terbaru ada 6 atlet yang luar biasa dari SMA 9. Dari SMA 9 Iya. ikut porprov. Iya. Bawa medali. Ya, jadi target kami 9 sesuai namanya dengan SMA 9 Wow. Mataram, melampaui target. Jadi hampir 13 gitu ya. Dari 9 sebenarnya the lucky number, tapi udah bisa melewati 9 Iya. ternyata ya. Ya alhamdulillah. Jadi doa-doa yang terbaik, harapan sudah terwujud ya. Waduh, luar biasa. Itu dari salah satu ekstrakurikuler. Iya. Apa itu mata olahraga apa? Jadi ada sepatu roda itu dapat emas dia. Kemudian Sepatu roda. Iya. Oke. Kemudian ada tenis lapangan. Jadi dapat perunggu, tapi mewakili KLU kalau nggak salah dia. Oke. Oke, kemudian ada juga renang. Jadi renang dapat emas juga. Alhamdulillah. biasa. Futsal juga dapat emas. Jadi berkelompok, dan alhamdulillah Mataram grup Mataram mendapatkan emas. Jadi futsal itu 2 orang. Wow, besar. Iya. Bentuk Kemudian ada dari- kempo juga. Oke. Jadi kempo itu dia dapat kalau tidak salah perunggu. Perunggu. Oke. Waduh. Oke, untuk dari sekolah SMA 9 mungkin apa rewardnya nih untuk anak-anak nih setelah mereka luar biasa nih Iya. membawa harum nama sekolah Iya. gitu. Ya rewardnya kita nggak mungkin ya bentuk fisik, Iya, mungkin betul. itu tidak Dari pemerintah. seberapa ya kalau secara fisik mungkin pemerintah itu sudah ini, tetapi kesempatan yang diberikan Iya. kepada sekolah, jadi kita benar-benar artinya kalau mereka butuh latihan kita berikan kesempatan, jadi tidak Support. mempersulit sport. Jadi kalau mereka umpama butuh layanan pembelajaran yang di luar jam belajar karena dia sudah latihan juga kita layani. Nah, jadi untuk reward yang kita berikan, jadi memang tidak bisa lah kita sebutkan ya, karena banyak banget nih anak-anak, jadi kan Iya. sekolah juga terbatas gitu ya. Oke. Mungkin kalaupun ada ya sekedarnya, tapi memang memberikan kesempatan kepada mereka menjadi juara, kemudian sekolah tempat mereka berinteraksi, dan biasanya nanti pada saat upacara kita panggil mereka, kemudian kita berikan sertifikat, kemudian Luar biasa bangganya ya mereka pasti ya. dan memang saat porpro pun kita memang sengaja mencetak banner yang memang ada foto-foto mereka. Jadi itu kan sesuatu yang kebanggaan Luar biasa ya, ya. kebanggaan yang luar biasa. Tidak sembarang orang yang bisa kita artinya expose kemudian Betul. mereka. Nah, itu kan tidak ternilai ya. Jadi nggak bisa dihitung dengan angka-angka gitu betapa hebat mereka. Saya bilang, jadi saya mengatakan kepada peserta didik lain, jadi sesungguhnya mereka menjadi juara itu sebenarnya sudah mengalahkan dirinya sendiri
sendiri yang pertama. Jadi dia sudah mampu mengalahkan sehingga dia bisa berlatih, sehingga dia bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan akhirnya bisa bersaing dan berjuara. Jadi pertama itu mengalahkan diri sendiri. Yang kedua barulah dia skillnya yang dia benar-benar latih sehingga membuat menjadi maksimal dan menjadi juara. Oke, luar biasa. Dan ini jadi mereka tuh udah menjadi role model nih ya. Iya, jadi role model. Siswi yang bisa membawa nama baik sekolah, nama baik kota, orang tua ya, masyarakat ya. Jadi luar biasa. Jadi positifnya itu yang karena memang motivasi itulah yang terbaik. Dan memang peran serta orang tua itu juga dari rumah itu kan sangat kita harapkan sehingga bisa menjadi atlet-atlet yang seperti itu, karena memang kesuksesan sebenarnya bukan dari hanya dari akademik, tapi sebenarnya yang terbesar adalah dari harapan orang tua, gitu kan. Siapapun orang tuanya, nggak mesti seorang pejabat. Betul. Meskipun dia seorang petani, seorang pedagang, tapi dengan harapan yang besar ya dari orang tuanya, dengan doa-doanya, dengan dukungannya, jadilah mereka anak-anak yang memang membanggakan gitu. Waduh. Oke, dari tadi yang berapa belas tadi tadi ekstrakurikuler, Ya. ada tambahan lagi nggak sih kira-kira untuk ke depan? Jadi memang kalau program sekolah penggerak ini memang didesainnya itu kita memang untuk tahun 2023-2024. Jadi siswa yang akan belajar melalui kurikulum Merdeka itu di angkatan baru. Jadi anak-anak yang graduate from junior high school untuk di tahun 2023 ini yang akan menjalani kurikulum Merdeka. Jadi emang kurikulum Merdeka ini agak berbeda sedikit gitu ya dengan kurikulum 2013 untuk kakak-kakaknya. Sehingga saat ini saat sekolah mempraktekkan kurikulum Merdeka, berarti di sekolah ada beberapa kurikulum gitu. Tapi intinya sebenarnya yang penting anak-anak itu mendapatkan hak pendidikannya gitu. Jadi sekolah itu menjamin untuk mendapatkan hak pendidikan dan dapat memfasilitasi mereka saat mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi itu sebenarnya tujuan pendidikan di SMA. Jadi tujuannya bagaimana memberikan konten-konten atau materi-materi yang dibutuhkan oleh anak-anak pada saat mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi itu sebenarnya yang menjadi tujuan utama. Nah, adapun kurikulum Merdeka, kemudian kurikulum 2013 baik revisi maupun 2000, kalau kita memang menggunakan 2013 revisi gitu ya. Dan memang pemerintah ini kan memberikan program yang luar biasa. Jadi sehingga gurunya itu harus nggak boleh manual lagi, paling tidak metik atau digital gitu, otomatis di sekali tombol lalu langsung bergerak. Mengapa saya katakan seperti itu? Bayangkan aja, satu sekolah kurikulumnya beda-beda, terus manajemennya harus seperti apa. Tapi itulah yang menjadi kekuatan kami ya, karena kami sudah komitmen untuk kompak, kemudian untuk berintegritas. Jadi karena kita semua adalah abdi negara gitu. Jadi apapun yang diperintah kita mencoba melaksanakannya. Sehingga untuk ke depan jadi meskipun ada 2013 kemudian kurikulum Merdeka itu sudah kita desain dari awal. Jadi tim manajemen sudah rapat. Jadi apa yang mesti harus kita lakukan, kemudian kita rapikan Dapodik. Di kurikulum Merdeka itu kan materi-materi pembelajarannya itu kan berbeda. Jadi kalau K13 garis besarnya, jadi pembelajaran seperti sains, seperti ada fisika, kemudian kimia, kemudian ada biologi, itu sendiri-sendiri langsung. Tapi kalau di kurikulum Merdeka dia kelompok gitu. Jadi pelajaran sains, pelajaran sosial gitu. Dan di Dapodik pun akan khusus untuk profil pelajar Pancasila. Jadi itu ada mentornya sendiri. Nah, kami pada saat sebelum lulus sebagai kepala sekolah penggerak memang disurvei dulu untuk menjalankan ada tiga produk yang terbaru dari Kemdikbud, yaitu implementasi kurikulum Merdeka IKM. Ada 3, yaitu kurikulum implementasi kurikulum Merdeka mandiri, mandiri belajar, kemudian berubah dan berbagi.
Nah ternyata setelah kami disurvei SMA 9 memang jatuhnya itu mandiri berubah gitu, mandiri belajar. Nah karena di pikiran saya, karena sama-sama diterbitkan, maksudnya sama produk yang 3 IKM ini, mandiri belajar, berubah dan berbagi, di waktu yang bersamaan saya berpikir toh sama-sama dari awal gitu. Nah sebenarnya kami diberikan kesempatan mungkin mau berubah dari mandiri belajar mungkin mau ke berubah atau berbagi. Saya bilang udahlah cukup, jangan dirubah, karena pikir saya karena sama-sama the worst, sama-sama permulaan, tahu apa bedanya. Dan alhamdulillahnya karena saya memilih itu, jadi kami tidak terlalu banyak perubahan yang kita lakukan. Nah saat kami akan mendapat kesempatan nanti menjalankan kurikulum merdeka, jadi kalau untuk sekolah penggerak itu langsung pembinaannya dari pusat. Nanti ada khusus mentor-mentor atau instruktur-instruktur yang ditunjuk langsung oleh pusat dan mendampingi sekolah penggerak. Nah kalau IKM mandiri berubah dan berbagi, dia akan melaksanakan secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi ada itu. Jadi memang diberikan kepada semua sekolah. Jadi kita itu ngunduh semua guru, kemudian kita ngeklik belajar di sana secara mandiri. Tapi kalau sekolah penggerak, karena kita melalui seleksi dan seterusnya, kami diberikan aplikasi khusus yang memang nanti sebelum melaksanakan itu diberikan dulu bintek. Jadi nanti setelah diberikan bintek, barulah kita akan menjalankan sesuai dengan instruksi yang ada. Nah, dan untuk kurikulum merdeka memang yang menjadi istilahnya perbedaannya juga yang stressingnya itu adalah perencanaan berbasis data, jadi PBD istilahnya. Jadi kalau sebelum mungkin program kurikulum merdeka ini kan ada kurikulum 2013, jadi itu kita masih ujian nasional. Tapi dengan adanya kurikulum merdeka atau kurikulum yang baru, jadi Kemdikbud itu meminta kita anak-anak tidak lagi melakukan ujian, tetapi asesmen kompetitif AKM. Jadi ke asesmen kompetisi minimum. Jadi AKM tersebut. Nah sehingga rapor pendidikan itu bukan dari ujian nasional, tapi dari survei lingkungan belajar, dari kemampuan literasi dan numerasi dan lain-lainnya. Nah itulah yang diharapkan sebagai acuannya untuk melaksanakan program ke depannya. Jadi kalau ke kurikulum 2013 itu ujian nasional, tapi kalau kurikulum merdeka itu menggunakan rapor pendidikan. Jadi anak-anaknya itu hanya perwakilan saja yang mengikuti AKM tersebut. Jadi nama-namanya pun sudah ada dari pusat. Jadi sehingga random banget. Jadi kemampuan sekolah itu dilihat dari hasil yang nampak, artinya dari survei itu ada perwakilan guru, kemudian perwakilan anak dan anak yang diambil itu adalah kelas 11 gitu. Oke, wah luar biasa. Ya, membahas mengenai sekolah penggerak, mungkin kriteria sendiri, karena kan nggak semua sekolah ya yang ada di NTB ini bisa masuk menjadi sekolah penggerak nih. Ya. Kriterianya seperti apa? Jadi seleksi yang dilaksanakan itu sebenarnya terbuka untuk semua kepala sekolah, tapi ada juga persyaratan. Jadi salah satunya syaratnya itu tidak boleh berumur di atas 55 kayaknya kalau tidak salah. Jadi kemudian jadi kalau umurnya sudah mau lagi 2 tahun pensiun, 3 tahun itu udah nggak bisa. Jadi memang di Kota Mataram ada juga beberapa kepala sekolah yang memang mendekati pensiun. Bahkan di tahun ini mungkin ada 2 kepala sekolah gitu. Jadi sehingga dari segi umur mereka sudah nggak bisa ikut. Nah kemudian syarat lainnya juga kita diminta untuk ada surat perjanjian ya. Jadi dari pihak dinas yang ditantang oleh dinas bahwa guru penggerak itu tidak bisa dipindahkan 3 tahun kalau nggak salah. Nah itu juga menjadi persyaratan. Nah setelah itu kemudian kita diminta untuk membuat IC. Jadi itu lumayan banyak banget. Jadi satu pertanyaan itu harus dijawab dengan
1000 kata gitu. Jadi banyak sekali itu memang waktu itu, sehingga memang mungkin benar-benar digali potensinya gitu ya, kepala sekolahnya itu seperti apa, jadi wawasannya seperti apa, kemudian pengalamannya, kemudian visi dan misi pendidikannya seperti apa, dan apa yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan kira-kira apa yang akan segera dilakukan. Jadi tesnya itu. Jadi itu tahap yang pertama administrasi, kemudian mengisi isi. Nah setelah dibaca oleh tim asesor, kemudian keluar lagi namanya. Kalau nggak salah waktu itu dari 15.000 atau berapa kepala sekolah ya di seluruh Indonesia. Kemudian turun menjadi 7.000, turun lagi menjadi 1.000-an. Nah akhirnya kamilah yang dari salah satunya yang lulus dari sekian ribu kepala sekolah tersebut. Jadi kita bersaingnya termasuk se-Indonesia ya, bukan hanya se-NTB gitu. Jadi ada dan jika dianggap memasuk kriteria maka diberikan kelulusan gitu. Oke. Oke, jadi untuk membahas sekolah penggerak yang mungkin berbeda dengan sekolah biasa lainnya, ini kan bukan berfokus sama kurikulum saja, tapi juga lingkungan sekolah. Di dunia pendidikan belakangan ini juga masih tercoreng dengan adanya perundungan. Nah, apakah untuk di sekolah penggerak ini progresnya seperti apa nih mengenai kasus ini? Jadi kampanye-kampanye untuk bagaimana perlakuan pihak sekolah terhadap peserta didik itu sudah banyak kami lakukan melalui program Sekolah Ramah Anak. Jadi alhamdulillahnya kalau SMA 9 di NTB satu-satunya sekolah yang bersertifikat dari KPPA. Setelah diaudit, jadi kami dapat dikatakan sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang bisa menjamin perlindungan anak saat mereka mendapatkan hak pendidikan. Jadi terbebas dari kekerasan, terbebas dari perbedaan, kemudian perundungan, pembulian atau lingkungan buruk lainnya. Jadi atau hal-hal buruk lainnya. Jadi itu yang harus dilaksanakan, dan ini adalah program KPPA bukan program Dikbud. Nah, setelah kami diaudit, jadi auditnya itu banyak banget. Jadi sekitar 75 item yang harus kita penuhi sehingga sekolah itu dikatakan standar sebagai sekolah ramah anak. Dan diharapkan sekolah ramah anak ini sebenarnya semua sekolah, bukan hanya beberapa sekolah, tetapi ada beberapa komponen-komponen yang harus dipenuhi, dan alhamdulillah SMA 9 mendapat kesempatan untuk melaksanakan tersebut dan telah diaudit, dan hasilnya sudah diberikan kepada kami pada saat Hari Ibu di tahun 2022 kemarin, jadi di bulan Desember. Dan itu merupakan satu kebanggaan juga bagi kami sebagai motivasi untuk bisa terus melayani anak-anak, memberikan pelayanan yang terbaik. Bukan berarti di SMA 9 itu tidak ada kisah-kisah yang kurang baik gitu ya. Karena memang kalau sekolah ramah anak itu diharapkan melaksanakan disiplin positif. Jadi diharapkan kalimat-kalimat negatif itu tidak kita sampaikan, dan itu sudah kita sosialisasikan kepada warga sekolah. Dan memang sangat banyak ya pengaruhnya saat kita mempunyai brand sekolah ramah anak. Jadi kita berusaha untuk bagaimana menahan emosi. Jadi sebagai guru kan, namanya guru juga manusia. Tapi dengan ini sekolah ramah anak ya, kita nggak boleh emosi. Jadi kalimat kita juga harus kita tata. Jadi kalimat pun yang biasa dikatakan permasalahan anak atau kasus-kasus anak pun saya mengatakan katakan aja kisah atau cerita. Yang nama cerita kan ada yang baik, ada yang kurang baik. Jadi sehingga anak-anak itu nggak merasa kalau dia melakukan kesalahan terus merasa rendah hati, merasa ini gitu. Di sekolah ramah anak lah kita mendapatkan strategi, metode atau pembimbingan dari KPPA bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak, dan itu sudah kita laksanakan. Kita berjejaring dengan banyak instansi, baik dari kepolisian, dari dinas kesehatan, kemudian dari puskesmas, BNN, dan itu pun mungkin juga dilakukan oleh sekolah lain gitu. Seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan sosialisasi kepada anak-anak. Nah, apalagi ini mungkin tenaga pendidik yang sudah melakukan pendekatan ya. Biasanya kan kalau di sekolah-sekolah ada namanya bimbingan konseling. Masih ada masih bimbingan konseling? Masih ada. Jadi bimbingan konseling itu memang ada khusus gurunya. Jadi kami di SMA 9 kan dengan siswa 820 memang rasionya itu kalau guru BK itu 1 membimbing 150. Jadi kami baru punya 4.
Jadi 4 orang, dan memang untuk sekolah ramah anak memang ada fitur juga. Jadi di SIM PKB kita, jadi kita dikontrol oleh pusat melalui SIM PKB ya. Jadi di SIM PKB tersebut ada fitur istilahnya sekolah inklusif, jadi atau pendidikan inklusif. Jadi ada tenaga kami yang kami kirim untuk mengikuti bintek pendidikan inklusif tersebut. Nah, karena memang sekolah sekarang diharapkan tidak hanya memberikan kesempatan belajar kepada anak normal ya, tetapi anak yang berkemampuan khusus atau berkebutuhan khusus ABK, ya. atau ABK itu diberikan kesempatan untuk belajar di levelnya mereka masing-masing. Jika mungkin artinya anak yang berkemampuan khusus atau berkebutuhan khusus kan hanya secara fisik, tapi secara akademik. Nah, jadi itu sebelum masuk ke sekolah mereka punya asesmen. Jadi dia itu masuk level yang mana. Jadi untuk pelayanannya, jika kami tenaganya tidak ada di sekolah, kita kan bekerja sama dengan SLB yang berada di sekitar kita. Kalau di Kota Mataram kan ada SLB 1 Mataram, ada SLB 2 Mataram. Jadi insya Allah kita juga bekerja sama dengan SLB 1 dan SLB 1 Mataram dan SLB 2 Mataram. Jadi insya Allah itu sudah sering kami komunikasikan dengan kepala sekolah. Jadi jika ada anak yang ingin sekolah di SMA 9 kok dia ternyata ABK ya, jadi kita akan berdiskusi bagaimana mencarikan solusi untuk anak-anak sehingga haknya untuk belajar di sekolah itu terpenuhi. Jadi seperti itu. Oh gitu, dibedain nggak sih kelasnya kalau misalnya mendapatkan siswa yang ABK? Sebenarnya praktisnya itu kan tergantung daripada kemampuan anak tersebut. Jadi kalau anak yang tunarungu, jadi dia kan hanya sebatas di penglihatan, tapi pendengarannya mereka masih ada. Jadi dia bisa bergabung. Dan untuk menulisnya mereka menggunakan braille. Jadi kan tidak bisa menulis normal. Jadi mereka punya metode sendiri untuk menulis ya. Jadi kalau membaca sama ya, karena dia punya braille tersebut. Dan itu pengalamannya, kalau saya sendiri pernah mengajar di SMA 6 Mataram dari tahun 2002 bukan 2022. Di tahun 2002 itu kami sudah melayani anak tunanetra ya. Jadi mereka itu belajar bergabung cuman pada saat evaluasi memang dia di khusus. Kalau dia bahasa Inggris maka yang mendampingi adalah guru bahasa Inggris. Kalau dia matematik dia didamping oleh guru matematik. Jadi semua guru akan mendampingi anak yang tunarungu khusus, diberikan asesmen, dan nanti hasil jawabannya itu kita kirim ke SLB yang bisa membaca jawaban braille tersebut gitu. Nah, kalau untuk sementara SMA 9 ternyata setelah kita belajar banyak, ternyata jenis ketunaan itu banyak banget gitu. Bahkan anak yang sulit mengontrol emosinya meskipun dia pintar juga termasuk anak yang kebutuhan khusus. Anak yang terlalu pintar tapi tidak bisa terlalu mungkin dari segi akademik nilainya tinggi, mampu memahami, tetapi sulit bergaul dengan temannya, tidak bisa bergabung dengan temannya, hanya fokus kepada diri sendiri. Nah, itu yang kita berikan layanan. Termasuk anak yang slow learner. Jadi yang slow learner juga ada. Jadi sudah sejak ada staf kami yang mengikuti diklat pendidikan inklusif itu baru paham ternyata anak yang slow learner juga harus diberikan pelayanan khusus. Kenapa? Karena kan otomatis anak yang slow learner mungkin harus memahami 5, kok dia baru 2, yang 3 gimana? Ya berarti yang 3 itu layanan khusus. Nah, itu kita siapkan, dan alhamdulillahnya luar biasanya guru-guru SMA 9 itu sangat terbuka. Jadi mereka melayani mereka. Jadi meskipun di jam sekolah atau di luar jam sekolah, baik melalui WA. Jadi alhamdulillah jadi bisa mendampingi anak-anak, dan itu juga nampak dari keseharian. Jadi anak-anak bisa nyaman, kemudian bisa enjoy ya. Jadi di dalam melaksanakan atau berinteraksi saat mereka mendapatkan pendidikan tersebut. Oke. Ada nggak sih salah satu dari anak yang bersekolah ABK ini yang berprestasi di SMA 9 Mataram ini? Menunjukkan prestasinya. Jadi kalau yang berprestasi belum, maksudnya berprestasi seperti di apa? Ekstrakurikuler. Kalau ikut ekstrakurikuler juga nggak sih kalau mereka untuk yang ABK? Ikut ya, mereka ikut juga, tapi belum ada laporan kami. Kalau dia ikut kompetisi itu belum ada gitu.
Ya kemarin cuman ada juga sih yang mengatakan dia tunarungu ya, kemudian atlet kalau nggak salah apa gitu, tapi saya belum ada laporan. Tapi bagi kami semua anak-anak adalah anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang bisa mengalahkan dirinya sendiri yang pertama gitu. Ya, luar biasa. Sehingga mampu bergabung dan belajar bersama dengan teman-temannya. Jadi tidak ada sama sekali pembeda ya, mereka sama ya, mendapatkan pendidikannya juga dan penangan. Oke, ini juga sangat menarik nih karena pas di depan tepat Bu Iswi ada buku nih Bu. Boleh diceritain ini nih karena sedikit spill sedikit nih kalau Bu Iswi ini hobinya menulis ya dan sudah mencetak berapa banyak, udah banyak banget bukunya ya. Dan ini salah satunya yang dibawa nih oleh-olehnya. Mungkin bisa diceritakan nih. Jadi sebenarnya buku-buku ini adalah memang mimpi-mimpi saya ya pada saat saya menjadi waktu saya sekolah di sekolah dasar. Memang saya tuh suka baca banget, sampai saya heran gimana caranya buat ya kok bisa buku setebal ini gitu. Saat kecil kan saking sukanya baca gitu saya sampai memang berpikiran kayaknya hebat banget ya orang yang menulis gitu. Kita belajar di sekolah, belajar bahasa Indonesia, mengarang. Waktu itu pun saya ingat benar saya mengarang ya. Jadi saya suka dengan tulisan saya sendiri. Yang waktu itu mungkin nggak saya dapat 90 tapi di atas 80 ya. Saya ingat benar waktu itu gitu. Jadi suka banget suka menulis di buku harian Jadi selain baca saya juga suka menulis kayak gitu. Nah akhirnya berkelanjutan lah kita kan. Jadi tetapi saya memang zaman itu ya memang tidak terlalu mudah kita untuk bergabung dengan komunitas-komunitas seperti itu gitu. Jadi tetapi kalau membaca dan menulis itu sudah menjadi hobi saya yang lama gitu. Nah saat kita menjadi guru memang kita diwajibkan untuk membuat laporan-laporan, jadi itu juga keterampilan menulis kan. Nah sehingga saya memang apapun yang bagi saya hal-hal yang perlu saya dokumentasikan, saya selalu menulis di catatan-catatan kecil. Sehingga di tahun 2017 kami di Ikatan Guru Indonesia ya, jadi kan ada organisasi profesi ya. Jadi di situ saya bergabung dengan Ikatan Guru Indonesia, kemudian ada programnya satu guru satu buku gitu. Nah saya karena memang waktu itu karena banyak banget tulisan-tulisan saya simpan di laptop, sehingga pada saat kita diberikan pelatihan bisa langsung membuat buku waktu itu saya. Nah, jadi memang judulnya waktu itu Naik Pangkat Yuk gitu. Kenapa saya menulis Naik Pangkat Yuk? Karena kami merasakan sebagai guru mau naik pangkat itu setengah mati waktu itu. Jadi kita butuh banget bintek, butuh banget pendampingan, tapi nggak ada gitu, sulit gitu, jarang ada gitu. Karena mungkin dianggap itu adalah kewajiban masing-masing guru tersebut gitu. Nah sehingga saya berpikir kenapa saya nggak nulis ya, biar teman-teman kalau yang merasa susah naik pangkat itu sudah tahu dia harus ngerjain apa nih yang pertama. Jadi saya nggak bawa buku itu karena itu buku saya yang udah lama ya. Jadi memang di dalam buku Naik Pangkat saya yang buku pribadi yang memang saya buat sendiri, di situ tertulis memang dasar hukumnya kita mau naik pangkat apa gitu. Jadi ya saya lihat kan memang ada referensinya kan, berdasarkan undang-undang, permen terlupakan. Nah jadi aturan-aturannya itu undang-undangnya, kemudian permennya, itu dasar hukumnya. Kemudian alasannya. Saya menulis ya pendapat saya yang berdasarkan pendapat saya, kemudian yang saya temukan di lapangan. Kemudian setelah alasannya, kemudian saya menulis manfaatnya. Nah, jadi kadang-kadang orang berpikir ngapain naik pangkat ya, gajinya juga nggak seberapa gitu. Tetapi sebenarnya naik pangkat itu adalah reward. Tetapi apa yang dikerjakan oleh guru-guru, baik itu laporan harian, jurnalnya, kemudian RPP-nya, kemudian laporan penelitian. Dan sebenarnya penelitian tersebut memang kenapa harus dilaksanakan class action research.
Jadi CAR ya, Class Action Research itu adalah penelitian guru di mana guru merasakan ada sesuatu hal yang mengganjal, artinya ada hal-hal yang membuat agak kesulitan di dalam mentransfer ilmu di kelas. Tentu itu ada permasalahan. Nah, itu diminta untuk membuat dokumentasinya kan di dalam bentuk laporan. Nah, akhirnya dikembangkan menjadi penelitian tindakan kelas atau Class Action Research tersebut. Nah, itu kan bentuk tulisan. Saya pikir itu saya dengan berbagai macam judul ya yang artinya kita udah dibekali metode, strategi. Nah, itu kita tulis. Otomatis kan masing-masing guru setiap mengajar kan beda medianya, beda strateginya, beda. Nah, itu kan merupakan kenangan indah ya. Sayang banget kalau nggak ditulis-tulis gitu. Nah, akhirnya saya membuat buku tersebut. Kemudian di dalam buku itu juga saya memberikan contoh penelitian saya, tulisan saya masukin kan emang saya buat kan. Nah, kemudian bagaimana karena diminta juga salah satunya kita membuat masuk ke jurnal gitu kan. Jadi jurnal yang ber SSN ya, standar series book nasional ya, SSN atau ber-ISBN. Jadi kalau di buku kan ada di sana barcode-nya ya, International Standard Book Number gitu. Jadi untuk mengesahkan bahwa buku kita itu udah valid gitu, kita harus daftar ke Perpusnas. Nah, itu kan semuanya ada metode. Nah, itu saya dapatkan saat saya mendapatkan pelatihan di tahun 2017. Jadi di sanalah saya mulai, kemudian setelah menulis buku tunggal kan kemudian masuk di komunitas. Jadi komunitas kita itu komunitas guru kreatif Nusantara. Jadi terdiri dari guru-guru yang memiliki visi dan misi yang sama gitu ya. Jadi kita punya tujuan sama. Jadi tergabung. Setelah saya berhasil menulis, biasanya teman itu ngajakin lagi gitu. Alhamdulillah saya bisa banyak belajar dari sana gitu. Jadi menulis itu ya nggak langsung ini ya, pasti ada pembimbingan, apalagi saya hanya guru bahasa Inggris dan menulis bahasa Indonesia kan, jadi harus diperiksa dan seterusnya. Ini sudah ada lumayan banyak komentar ya yang sudah menyapa kita di RRI Mataram official YouTube. Ada M Furkon Fahri Rahim, luar biasa SMA Negeri 9 dan kepala sekolahnya maju terus dan sukses. Ada Olivia Lihu, selamat pagi SMA Negeri 9 Mataram. Terus juga ada Bu, bagaimana kita melihat bakat anak, apalagi anak remaja, sedikit-sedikit sulit dimengerti. Bagaimana caranya kita melihat? Oh, jadi dijawab nih pertanyaannya ya. Bertanya soal ya. Jadi bagaimana cara melihat minat dan bakat itu kalau di sekolah ramah anak itu istilahnya ada 3 pilar ya. Tiga pilar itu ada orang tua, ada guru, ada anak. Jadi kita melihat minat dan bakat itu sebenarnya sumber yang pertama informasinya adalah dari orang tua. Jadi orang tua saat menitipkan anaknya di sekolah, dia boleh memberi info kepada sekolah. Oh, anak saya ini sukanya ini. Oh, anak saya prestasinya ini, kan gitu. Siapa tahu mungkin di SMP. Nah, kebetulan ada saya punya ponakan sendiri ya, itu Berlin namanya ya. Dia sekolah di SMP 2. Itu kemarin dapat perunggu sepeda. Nah, jadi yang tahu ini kan orang tuanya. Nah, sekolah tinggal memfasilitasi. Jadi seperti apa memberikan kesempatan untuk berlatih, karena kadang-kadang dia berlatih itu pada saat jam belajar. Kalau tidak ada kerjasama sama guru, kasihan ya, kadang-kadang gurunya nggak mau tahu, pokoknya harus masuk. Kalau nggak masuk nanti umpama agak terlambat pelajarannya, dikasih nilainya begini kan kasihan banget gitu. Jadi itulah bentuk kerjasama. Jadi bagaimana mengetahui caranya minat dan bakat itu salah satunya. Yang kedua, pihak sekolah bisa memberikan tes psikolog atau tes minat. Jadi ada khusus kalau di SMA 9 di tahun kemarin memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kelas 10 itu untuk mengikuti tes itu. Jadi gratis ya. Jadi tidak bebankan biaya. Jadi kita itu mengajak pihak luar. Jadi mereka memberikan tes online sehingga mengetahui minat anak seperti apa. Jadi itulah yang menjadi tantangan bagaimana kita mendampingi anak-anak agar anak-anak kita sukses. Jadi orang tua dan guru itu harus peka. Jadi harus jemput bola. Jangan membuat mereka itu kecewa. Kasihan karena ini saatnya sekarang mereka untuk mengasah bakat dan minat mereka. Untuk terjun
di masyarakat nantinya gitu kan. Jadi kalau nggak diberikan kesempatan kan kasihan Iya. banget. Kadang juga ada Iya. orang tua yang egois, misalnya minat anak di bidang ini, terus si orang tua enggak, progresnya bagusan di sini, kamu di sini aja. Kayak apa ya? Jadi Iya. kesannya memaksa anak. Ada aja sih. Ada aja sih ya, Iya. tapi nggak banyak. Mungkin Oke. malah banyak karena mindsetnya seperti itu. Iya, betul. Kadang-kadang kan masih ada orang tua yang berpikir aku ini kan orang tua, kamu anak, Iya, kamu mesti betul. harus nurut aku gitu kan. Nah, Sehingga itu dia. dibentuk anaknya supaya nurut aja. Tapi kasihan, makanya tadi dari awal saya mengatakan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan keinginannya. Jadi jangan kalau mentang-mentang anak membuat satu kesalahan ya udah langsung di vonis Punishment. gitu. Kasih dulu kesempatan dia berbicara apa yang membuat alasan mereka untuk melakukan hal tersebut gitu. Bahkan untuk mengejar mimpi-mimpi mereka gitu. Tapi alhamdulillah jadi Dikbud NTB ya di bawah kepemimpinan Pak Dr. Haji Aidi Purkon MPD, beliau tuh luar biasa memberikan kesempatan yang luas kepada kita semua untuk memfasilitasi anak-anak dengan pojok ekspresinya, dengan Sabtu budayanya. Jadi itu adalah merupakan satu hal yang luar biasa. Jadi artinya merupakan paradigma baru ya. Jadi sekolah itu nggak susah lagi. Kadang memang pengalaman sebelumnya agak sulit anak yang izin itu. Iya, betul. Jadi banyak guru-guru yang tidak agak kaku. Kalau pergi terus berarti nggak ngerjain, nggak belajar dong, nggak tugas. Padahal mereka keluar itu adalah belajar. Iya. Ya kan, tidak mesti harus dibatasi dengan kelas, tapi kalau maksudnya dengan bangku, meja, kemudian di depan ada gurunya, mereka dimanapun bisa belajar. Apalagi yang udah jelas-jelas mereka punya skill khusus ya, yang mesti harus mengikuti di luar di jam pelajaran yang sama. Jadi seperti itu. Oke Bu Iswi, karena berhubung waktu kita ini semakin merapat di pukul 10, mungkin langsung closing statement untuk topik kita di pagi hari ini Bu Iswi. Ya closing statementnya untuk sekolah penggerak gitu ya. Jadi terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan kesempatan kepada SMA 9 Mataram menjadi sekolah penggerak, dan kami berharap kerjasama, kolaborasi dan kesempatan yang luar biasa. Dan kepada warga SMA 9 Mataram saya berharap semuanya mari kita kompak, mari kita komitmen ya bersama, berintegritas mewujudkan sekolah penggerak yang sesungguhnya. Nah insya Allah nanti di tahun 2023 bulan Juli untuk anak-anak kita yang terbaru, mari kita semangat menyukseskan program semuanya sehingga anak-anak kita mendapat pelayanan yang terbaik dan tentunya menjadi anak-anak yang sukses dan membanggakan kita semua. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa Bu Iswi ya. Ini salah satu kepala sekolah yang benar-benar benar-benar mensupport segala macam bentuk dari untuk kepentingan anak ya tentunya ke depan. Apalagi nih untuk Bu Iswi ya, sukses nih untuk buku-bukunya. Ya. Bu Isti ya. Maaf nih Bu Isti. Nah mungkin ada yang ingin tahu nih di mana bisa mendapatkan buku dari karya Ibu Iswi ini. Iya, bisa di SMA 9 langsung ya, SMA bisa 9, ya. hanya di SMA 9 cuma habisnya. Iya. Oke. Ya, karena belum ada ini yang menjadi marketing saya ini belum ada. Karena gini, sebenarnya saya sebagai penulis juga nggak pernah berpikir untuk mau menjual seperti apa gitu ya. Karena kita kan emang nggak bisnis ke sana gitu. Tapi kalau ada yang tertarik silahkan. Jadi kalau buku Gebiar Literasi Sekolah ini juga antologi ya. Jadi yang memang menginisiasi saya. Sekali lagi seperti apapun yang kita lakukan kita perlu mendokumentasikan. Jadi Gebiar Literasi Sekolah ini ditulis oleh guru-guru ya, bahkan mungkin ada yang dari luar NTB ya, menulis bagaimana praktik baik mereka di sekolah mereka, sehingga kalau ada nih guru-guru yang tertarik dengan buku ini jadi sebagai referensi, ingin mengembangkan literasi di sekolahnya. Nah ini contohnya ada di sini, ada ya lebih 10 mungkin ya jenis macam-macam bagaimana gerakan literasi. Jadi kita bergerak dari semua lini ya, terutama kalau sekolah PSP, program sekolah penggerak, salah satunya bagaimana mewujudkan pendidikan yang terbaik melalui SDM yang unggul, baik gurunya maupun kepala sekolahnya
Nah, di bidang hasil, maksudnya diutamakan hasil pembelajaran dari anak-anak, yaitu literasi, baik literasi baca maupun literasi numerasi. Jadi bentuk gebiar literasi sekolah ini adalah salah satu gerakan kami juga. Jadi ada guru SMA 9 juga menulis di sana. Jadi bagaimana pandangan guru SMA 9 untuk literasi yang harus dikembangkan di sekolah. Jadi teman-teman atau guru-guru yang ingin mendapatkan buku, jadi ke SMA Negeri 9 Mataram. Jadi buat Anda yang ingin mungkin mendaftarkan anak Anda gitu ya ke SMA Negeri 9 sudah tidak salah lagi tuh ya, benar-benar direkomendasiin sekali nih untuk Anda yang ingin bergabung untuk menjadi keluarga besar SMA Negeri 9 Mataram ya. Baik, sekian beruga kita di pagi hari ini langsung dari kawasan Langkul 83 Penan. Saya Eca yang bertugas pamit undur. Selamat pagi dan salam budaya. Pernah dengar lagu ini?